Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencapai ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya, sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak kepelemahannya. Dari situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, Pak Purbaya Menteri Keuangan kerjanya apa aja lu? Tuh rupiah liatin. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Nanti kalau Anda suka investasi pasar modal itu terjemahkan nanti ke saham. Kalau ekonominya fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS yang menaik sedikit. Ini CDS di reserve ya. Yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit tapi masih terkendali. Kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi Anda lihat tuh SBN US spread tahun lalu awalnya 457, sekarang masih 409. Ya. 240 sekarang naik sedikit 243. Itu naik, ada kenaikan dianggap risikonya naik di sini, tapi cuman sedikit, cuman 3 basis point. Artinya menggambarkan sebenarnya kepercayaan ke kita masih terjaga dengan baik. Terus kepercayaan investor tetap terjaga dengan aliran modal asing yang masih mencatat net inflow sebesar 24,9 triliun rupiah secara year to date hingga awal Maret tahun ini. Kalau Anda lihat di kotak yang sebelah kanan itu, kanan bawah, saham Maret inflow mengalami inflow 2,2 triliun. RBI juga mengalami inflow 2,2 triliun di bulan Maret. Yang outflow hanya tinggal SBN sebesar 0,7 triliun. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Kedepan pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence.